Penularan yang berikutnya adalah melalui tangan kita. Virus itu menempel. Ketika orang batuk yang kena virus corona itu, virusnya menempel di tempat-tempat di mana cairan ludahnya, cairan dahaknya ada. Bisa menempel di daerah stainless steel, bisa menempel di baju kita, bisa menempel di tangan. Makanya diharapkan Bapak Ibu sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan apa? Mencuci tangan dengan sabun. Saat ini susah kita mendapatkan hand sanitizer. Jadi Bapak Ibu, cuci tangan menggunakan sabun itu adalah salah satu cara pencegahan jangan sampai Bapak Ibu terinfeksi virus corona. Kalau sudah terinfeksi virus corona, cepat mendatangi fasilitas kesehatan. Gejalanya seperti yang saya katakan tadi, batuk, panas, sesak napas, badan lemas, sama seperti orang malaria juga gejalanya. Jadi tolong Bapak Ibu menjaga kondisi ini supaya Timika terhindar dari penyakit virus corona. Ketika virus corona datang, maka kita bisa terinfeksi semuanya. Kalau kita tidak jaga jarak antara satu sama lain 1 sampai 2 meter. Kemudian kalau sakit datang ke dokter. Kalau batuk gunakan etika batuk, cuci tangan. Kemudian makan secukupnya, tidur secukupnya. Minum air hangat 2 sampai 3 liter per hari. Berjemur di panas matahari pagi 10 sampai 15 menit saja. Tidak merokok Bapak Ibu, maaf, karena merokok itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Virus itu ketika orang daya tahan tubuhnya turun, maka tubuh kita akan terkena penyakit. Jadi Bapak Ibu, supaya kita terhindar dari penyakit virus corona, cegahlah jangan sampai menular ke kita, menular ke keluarga kita. Karena ketika kita sakit, kematian itu ada kemungkinannya. Berdasarkan data statistik, 2% kematian daripada corona yang murni. Untuk usia di atas 60 ke atas, persentase kematiannya lebih tinggi. Apalagi kalau ada Bapak Ibu yang mengidap penyakit jantung, paru-paru, hati, kencing manis, ginjal, kemungkinan kematiannya juga tinggi, sangat tinggi. Kematiannya bisa sampai 80%. Jadi jangan sampai kena virus corona, terutama tingkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Makan secukupnya, tidur cukup, lebih baik di rumah. Kalau tidak punya kerjaan, kalau tidak ada urusan keluar, lebih bagus di rumah bersosialisasi dengan keluarga. Kecuali punya pekerjaan yang harus dikerjakan di luar. Dan yang utama adalah berdoa. Karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas pengetahuan dan seizin Yang Maha Kuasa. Mulai hari Bapak Ibu dengan doa, makan secukupnya, tidur secukupnya, cuci tangan, etika batuk, jaga jarak dengan orang yang sakit, jaga jarak dengan orang-orang sekitar kita 1 sampai 2 meter, maka niscaya Bapak Ibu akan terhindar dari penyakit corona. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan dihindarkan dari penyakit corona. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu segalanya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat.
Bawa dua atau bawa semua? Dua aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ini informasi tentang keadaan global. Global itu artinya sudah mendunia penyakit corona. Gejala daripada penyakit corona ini adalah satu, panas, batuk, beringus, ada gangguan saluran pernapasan bisa sampai sesak, badan lemas. Jadi inilah gejala-gejala daripada terserang virus corona. Sekali lagi, ada panas, ada batuk, ada sesak napas, ada badan lemas. Inilah gejala-gejalanya sampai dia berat, sampai tidak bernafas, sulit bernafas. Penyebabnya adalah virus COVID-19. Virus ini bisa kita cegah Bapak Ibu penularannya. Bagaimana cara mencegah supaya kita terhindar dari virus corona ini? Yang pertama, Bapak Ibu mesti makan secukupnya. Makan, jangan sampai ada yang tidak makan, karena virus ini bisa kita idam kalau daya tahan tubuh kita lemah. Jadi tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan cukup, tidur cukup, minum air putih 2-3 liter per hari, berjemur di panas matahari pagi 10-15 menit, mencegah penularannya, karena penularannya adalah via batuk, via droplet, dan batuk itu cairan-cairan yang kita batukkan atau kita bersihkan nempel di tempat duduk kita, nempel di tangan kita, nempel di tempat-tempat di mana kita pegang sesuatu. Jadi setiap orang yang sakit harus memakai masker. Masker itu bukan untuk orang sehat. Orang sehat tidak ada gunanya masker. Masker itu dipakai 1 kali 24 jam saja. Tidak boleh berulang, besok pakai lagi, itu tidak baik. Dia menularkan penyakit. Menempel di masker itu sendiri penyakitnya. Jadi kalau batuk, tutup mulut menggunakan tisu, tisunya dibuang ke dalam tempat sampah. Atau batuk ke arah siku. Batuk ke arah siku supaya tidak menularkan kepada orang lain. Jaga jarak. Jarak kita sama orang sakit, kalau Bapak Ibu tahu ada orang yang suka batuk-batuk di samping Ibu, lebih bagus Ibu pindah. Jaga jarak 1-2 meter dari orang yang sakit tersebut. Atau dengan orang siapa saja kita jaga jarak 1 meter minimal, supaya kita terhindar dari virus COVID ini. Dan sering-sering cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun itu sudah mencegah penularan COVID, mencegah penularan virus corona ini. Jadi Bapak Ibu, itulah salah satu cara untuk mencegah kita terinfeksi virus corona. Makan cukup, istirahat cukup, minum air hangat, dan makan suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C. Makan buah dan sayur, tidak merokok, karena merokok itu menurunkan daya tahan tubuh. Semoga perjalanan Bapak Ibu selamat sejahtera sampai di tempat tujuan, menjumpai keluarga dalam keadaan sehat, dan Bapak Ibu juga pulang bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat, tidak terinfeksi COVID. Sebaiknya lakukan seperti yang saya katakan tadi. Makan cukup, tidur cukup, minum air hangat 2-3 liter per hari, berjemur di panas matahari, etika batuk, cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain 1-2 meter, dan yang utama berdoalah. Karena kita percaya, kita sebagai umat yang beragama percaya segala sesuatu di muka bumi ini terjadi atas pengetahuan dan seizin yang Maha Kuasa. Awali kegiatan Bapak Ibu dengan doa, lakukan pencegahan, maka Tuhan akan menyertai kita semua.
Selamat jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Selamat jalan. Situasi yang tidak baik, mungkin yang korban itu orang kesehatan. Oh ya, masyarakat itu harus tahu bahwa PDP itu sebenarnya sudah berpotensi besar, karena PDP itu definisi operasionalnya virus itu melalui apapun. Ya susahnya itu pertama selain penanganan, tapi mispersepsi. Mispersepsinya ada dua hal. Ada yang ketidakpercayaan, artinya apa namanya, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang anak, pikir media sosial dan mungkin satu sudah 10 melibatkan. Sebaiknya dia di rumah, sebaiknya untuk orang-orang yang dari daerah terjangkit. Tolong dievaluasi kalau ada penyakit yang dia derita, panas, batuk, sesak napas, bahkan yang lebih berat lagi, dia harus telepon call center yang sudah disiapkan oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi call center ini siap 24 jam ya, Bapak Kepala Dinas ya? 24 jam ada, ready. Dan nanti apabila perburukan akan dijemput oleh ambulans ya, 119 yang akan dijemput. Jadi apakah Timika siap? Kita siap. Dengan apa yang ada dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi teman-teman tolong bantu kami, tolong bantu dinas kesehatan, tolong bantu rumah sakit untuk tetap mari bersama-sama. Kita bisa, bersama kita bisa. Kalau ada yang pulang dari luar, tolong observasi, isolasi diri. Tapi laporkan ke puskesmas atau vaskes primer nanti sehingga bisa dikontrol apa gejala-gejala klinis yang mungkin ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kiranya semua bisa berjalan dengan Saya baik. pinjam istilahnya Dr. Leo. Masing-masing kita harus disiplin. Ya. Masing-masing kita harus disiplin. Otoritas untuk kesehatan kita adalah ditentukan oleh kita sendiri. Ya. Dokter, saya pinjam istilah ini. Siap. Saya juga pinjam istilah dari Pak Hans Maga dan sangat bijak sekali. Mau tidak mau kasus seperti ini adalah kita demikian. Kalau dulu kita kumpul saat ini mungkin tidak dulu. Satu, ini kan persoalan bagaimana kita tidak menularkan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang sakit disiplin di rumah. Kalau mereka yang sakit pakai masker, kayak gitu.
Nah, tidak ada gunanya kalau misalnya kita menjaga tapi orang yang sakit ini yang misalnya batuk pilek, tinggi kayak ini, batuk pilek itu menjadi putaran kedua terbanyak dalam 3 tahun terakhir dan sama juga dengan 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita Itu ada dua, kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan perorangan itu pendekatannya perorangan. Ya, istilahnya kalau saya mau ini, kalau kamu sakit ke dokter, nanti sakit. Nah, Mas SP2 yang lama ini, sekretariat PON. Oh, sekretariat PON. Nah, kami fungsikan di yang situ. bangunan baru itu. Ya, kami fungsikan di 119 karena 119 sama sekretariat PON-nya, jika itu lewat telepon, format untuk menjawab pertanyaan 3 teks, kemudian alurnya, jadi semua tetap harus dari puskesmas. Jangan memberatkan rumah sakit. Kemudian ODP tetap harus kita pantau di sana. Ya, Di rumah. ODP Ya. di rumah, Betul. PDP itu yang di rumah. ya. Siap. Dan donasi. Ini ada poster di menatap ini, jadi tolong dulu. Mantap semua. Ya. Ini di pos, nanti bawa ke masyarakat tuh. Ya. Iya. Nanti bawa ke masyarakat juga untuk supaya Jadi, yang bawa. iya, saya mau sampaikan ke Pak Sekda. Saya pikir ini ada sektor tim gugus juga, tapi lebih banyak sektor kesehatan kita bergerak. Nah, mestinya Kominfo dia sudah harus secara masif itu. Ya, Kominfo. Kemudian pagi ini kami ada duduk dengan klinik dan puskesmas untuk sistem penyaluran pelaporan. Saya tidak mau klinik harus dia melapor langsung ke kami. Sebenarnya kalau bicara kewilayahan, oke, puskesmas punya wilayah, tapi penanganan masalah medis itu bertanggung jawabnya masing-masing. Kemudian nanti dia harus ditindaklanjuti. Yang berikut hari ini kami ada duduk dengan travel agent dan Kementerian Agama Kabupaten Mimika untuk mengecek siapa-siapa sih yang ada di luar sana, atau siapa sih yang baru pulang mungkin dalam 14 hari terakhir. Seperti itu. Setelah itu besok kami akan waspada 80 orang yang kemarin ikut di Goa yang sebenarnya sudah baru tiba. Tinggal pengawasan aja. Bahan suka kan jangan sampai tutup baru terbuka ya. Kacau. Iya, Mungkin acara-acara seperti ini tidak bisa dibayangkan. interaktif seperti ini kan bisa terus Itu yang dibilang Saya usul, Om Riko kan RPM ini kan sudah bisa mobile. ya. Sekali-sekali bikin dialog interaktif. Dan itu entah ini agak kontradiktif ya dengan kebijakan pemerintah. Ya. Yang tadi terkait reservoir, terkait sumber Ya, daya. harus tegas A, B, C, D. Iya, betul. Tetapi kalau dari kacamata pemerintah tuh harus melihat bagaimana sosial politik, bagaimana ekonomi. Iya, memang benar. Makanya saya juga bicara tuh saya hati-hati. Iya. Saya bilang kenapa saya ditugaskan jadi pembicara ya. iya. Ya karena Bapak sesuai dengan kompetensinya di situ. Kita orang kesehatan kan dilatih tuh ya hitam-hitam putih-putih sudah. Iya. Berarti Bapak dilatih untuk jadi berpolitik juga. Sama nikmat. Itu mengarah ke sana kan? Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kedua saya bicara di sini mengenai virus COVID ini. Di Papua sudah ada, semua mungkin sudah tahu. Papua sudah ada kasus di Merauke. Saya tidak tahu perjalanan beliau sampai di Timika atau tidak. Yang jelas perjalanannya dari Bogor ke Kepi ke Merauke ketika proses perjalanannya. Apakah beliau singgah di sini? Saya tidak tahu. Yang jelas penularan COVID ini melalui satu droplet. Droplet itu ketika kita bicara, ketika kita batuk, ketika kita bernafas itu ada droplet namanya. Dan ini menempel di mana menempelnya? Menempelnya itu di misalkan di mic ini. Kalau saya terinfeksi COVID, maka droplet itu ada nempel di sini. Ketika orang lain pegang mic ini melalui sentuhan, maka virus COVID tersebut dia masuk ke tubuh manusia. Virus COVID itu tidak bisa hidup lama. Di ruangan terbuka ini tidak bisa hidup lama.
tidak lama. Tetapi di dalam tubuh manusia dia berkembang biak menyebabkan orang sakit. Gejalanya sesak, batuk, panas seperti orang flu, sakit badan, bahkan sampai menyebabkan keadaan berat, bahkan menyebabkan kematian. Siapa yang berpotensi meninggal? Yaitu orang-orang yang di atas usia 60 tahun yang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, atau orang-orang yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru, hati, kencing manis, ginjal, dan penyakit HIV misalkan, atau penyakit yang turun daya tahan tubuhnya. Ini mereka yang berpotensi meninggal. Orang yang terinfeksi COVID belum tentu menunjukkan gejala, belum tentu, tetapi dia bisa menginfeksi orang lain di sekitarnya. Maka dibutuhkan orang untuk tinggal di rumah. Bagi pendatang-pendatang yang dari luar Timika, tolong isolasi diri, observasi diri. Kalau ada gejala-gejala panas, batuk, sesak napas, segera ke dokter. Segera laporkan, telepon ke call center. Ada nanti saya kasih nomor call centernya. Penularannya via droplet tadi, via sentuhan. Jangan sering-sering pegang muka, pegang mata, kucek-kucek mata, pegang hidung, pegang mulut. Yang dianjurkan adalah jaga jarak. Jaga jarak antara satu dengan yang lain minimal 1 meter. Untuk mencegah orang bicara, lawan bicara kita, dropletnya nempel sama orang tersebut. Itu artinya jaga jarak dengan orang lain. Ada orang yang batuk di sekitar kita, hati-hati. Hati-hati. Karena infeksi ini penularannya sangat cepat. Sangat cepat penularan infeksi COVID ini. Penularan infeksi corona itu sangat cepat. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang baru pulang dari mana-mana yang tiba di Timika, tolong Bapak Ibu, tolong isolasi diri 14 hari saja. Bagi pendatang, bagi siapapun yang datang dari luar Timika, tolong isolasi diri. Bagi teman-teman di sini, Bapak-bapak yang mengetahui ada orang pendatang dari luar yang datang ke Timika, karena hal ini menjadi masalah global, masalah dunia. Apakah Timika tidak ada? Saya tidak yakin. Timika terbuka dari semua datang ke Timika. Ada sekitar 1000 orang yang datang tiap hari di Timika. Hati-hati, hati-hati. Selalu saya berbeban untuk menyampaikan hal ini, karena ini adalah kesehatan masyarakat. Siapa yang bisa memutus rantai penularan ini? Kita bersama-sama. Masyarakat bisa kalau mau mengikuti disiplin, jaga jarak, tidak keluar rumah. Bagi orang yang datang dari luar Timika 14 hari, tolong isolasi diri. Tolong observasi diri. Ada tanda-tanda panas, batuk, beringus, sesak napas, telepon call center yang saya katakan tadi. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu memperhatikan hal ini tidak main-main. Di Italia, tentu Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi di WhatsApp grup. Di Italia orang anggap enteng, akhirnya apa yang terjadi? Rakyat Italia banyak yang menjadi korban. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Jangan sampai kita yang hidup di tanah Papua ini menderita karena COVID ini. Mari selamatkan Papua ini. Mari selamatkan Timika. Mari selamatkan keluarga kita. Ibu yang baru sampai, tolong 14 hari isolasi diri ya, supaya ibu bisa menyelamatkan keluarga ibu, bisa menyelamatkan orang sekitar ibu. 14 hari saja observasi, panas, batuk, beringus. Kalau ada keadaan itu, tolong sampaikan ke call center. Kami ID Cabang Timika ingin masyarakat Timika sehat, ingin semua masyarakat Timika bisa bekerja, bisa mencari hidup, ada hadir damai dan sejahtera di dalam hidup.
kita masing-masing. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa sampai waktunya kita tiba. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Naik pesawat, terus mobile kayak tadi Bapak bilang toh, naik mobil langsung pergi. Nah, perlu kita tanggapi dengan cara melakukan isolasi. Contoh, turun pesawat langsung tak. Ya. Pendataan, Ah, memang ada pendataan di dalam itu ada KKP yang melakukan pendataan dan itu memang ada ditulis siapa-siapa mereka yang datang dan kita kerjasama dengan pesawat dan dapat list mereka ini. Jadi ini yang mesti kita sampaikan. Karena di sana juga ada punya alat mendeteksi, di sini juga punya alat deteksi supaya jelas. Ya, Itu betul. masukkan saja. Iya, siap. Karena kita sama-sama ini. Iya betul, kalau sudah tertular kita habis kita. Ini lagi buat sana. Iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ya. Bapak. Gugus tugas. Jadi kita bersama-sama, nggak boleh sendiri. Makanya saya minta dukungan dari Polres untuk menggunakan fasilitas yang ada, edukasi. Sebenarnya ini edukasi kan semua orang kita. Nah, tinggal orangnya mau atau tidak. Nah, jadi kita mari bersama-sama, sama media juga tolong edukasi masyarakat. Bagaimana cara mencegah? Mencegah itu jaga jarak, isolasi diri, terutama bagi pendatang-pendatang yang dari luar kita. Tanpa ada isolasi diri, tidak akan bisa. Kita nggak tahu musuh kita siapa. Virusnya di mana? Nggak tahu, ada di mana-mana. Penularannya bagaimana? Penularan via batuk, via sentuhan. Sentuhan kemana? Kita pegang sesuatu yang mengandung virus COVID, kita pegang hidung, kucek-kucek mata, pegang mulut, ya masuk virusnya. Virusnya tidak bertahan lama di media misalkan di jalan gitu, di tempat-tempat misalkan ada pegangan tangan, tidak lama. Paling 4-6 jam sudah mati. Cuma dia bisa hidup lama, berkembang biak di dalam tubuh manusia. Ketika orang pegang, orang yang terinfeksi virus itu dia pegang barang sesuatu, kemungkinan ada di situ. Kita pegang lagi, kita masuk tangan ke mata, ke hidung, ya maka terinfeksilah kita. Berkembang biak di dalam tubuh kita. Kalau kita kuat daya tahan tubuhnya, belum ada gejala, tetapi kita bisa menularkan kepada orang lain. Ketika kita menularkan kepada orang lain, inilah kecelakaannya. Siapa yang berpotensi meninggal? 60 tahun ke atas, yang daya tahan tubuhnya kurang. Orang-orang yang berpenyakit jantung, hati, paru-paru, kencing manis, ginjal, mereka juga berpotensi. Atau orang-orang yang sudah penyakit misalkan HIV, yang daya tahan tubuhnya turun, itu pasti akan meninggal, tidak lama meninggal ketika terinfeksi ini. Jadi mari bersama kita bisa, tanpa bersama-sama tidak akan bisa. Bagaimana? Tadi seperti yang saya katakan, jaga jarak 1 meter. Karena ini droplet ini saya bicara begini, bisa saja kena, saya misalkan terinfeksi. Itu sudah ada di HP kalian. Bisa terjadi. Isolasi diri. Misalkan orang dari luar Timika datang 14 hari saja mereka mengisolasi diri. Harus disiplin, tanpa disiplin tidak akan bisa. Jadi disiplin masyarakat yang dibutuhkan, terutama orang yang dari luar, tolong 14 hari saja jaga. Dan orang-orang yang lain yang masyarakat jaga kesehatan, minum vitamin C, minum air hangat 2-3 liter per hari, istirahat cukup, jangan keluar rumah sudah. Keluar rumah kalau yang penting-penting saja, berjualan kah atau apakah, belanja kah silakan, tapi tetap jaga jarak dengan orang lain. Kira-kira itu yang terjadi. Selain bandara, tempat mana saja nanti yang akan menjadi edukasi oleh IDI dan semua pintu masuk. Jadi pintu masuk di pelabuhan, pintu masuk di bandara, dan mungkin di tempat-tempat keramaian supaya mengedukasi masyarakat supaya tetap menjaga. Kita yang jaga sendiri kesehatan kita. Tidak mungkin orang lain jaga kesehatan kita. Kita tahu cara pencegahannya, kita tahu cara penularannya, maka kita bisa selamat. Mungkin gitu. dokter, ini kan sudah ada kasus 3 dokter yang merawat kasus ini meninggal. Nah, untuk di Timika sendiri, apakah sudah ada pembekalan terhadap dokter-dokter ataupun tenaga medis yang menangani virus-virus ini? Iya, pembekalan itu sudah ada. Sudah ada oleh oleh Dinas Kesehatan melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan pembekalan itu. Nanti siang kami sejawat IDI akan melakukan
webinar ke sesama semua ID, anggota-anggota ID, untuk supaya memperkuat lagi, supaya mengetahui bagaimana klinisnya, bagaimana cara pencegahan, bagaimana kalau dapat pasien dengan ODP, bagaimana pasien dengan PDP, kemana harus dirujuk. Kita nanti akan bicara siang sekitar jam 2 nanti jam Webinar 2. itu apa, Dok? Webinar itu ya seperti seminar, tetapi melalui internet, melalui online. Begitu. Nah, sementara ini kan kemarin kan keluhannya kekurangan dari APD, tenaga Ya. medis. Nah, untuk tim Mika sendiri APD-nya gimana, Dok? APD kita masih minim. APD masih benar. Iya, saya belum dapat informasi apakah APD kita sudah cukup. Tetapi yang saya tahu, yang berita terakhir masih minim. Tapi ada, bukan tidak ada. Ada, dan semua pasien itu nanti akan dikirim ke RSUD apabila ada kasus PDP yang membutuhkan perawatan. Tapi secara keseluruhan tenaga medis di Timika siap ya untuk penanganan. Siap tidak siap, kita harus siap. Mana ada cerita tidak siap? Emang nggak bisa siap? Bahayalah kalau kita nggak siap. Kalau kita nggak siap berarti kita terinfeksi, maka kita akan siap mati untuk itu. Untuk menjaga ini kita harus benahi ilmu untuk pencegahan, jangan sampai kita terinfeksi. Apakah ada bentuk tim khusus dokter yang akan menangani ini, Dok? Di RSUD ada tim khususnya yang RSUD karena mereka yang difokuskan ke sana untuk pasien-pasien. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pencegahan Penularan Penyakit Corona. Bapak Ibu tahu penyakit Corona? Penyakit Corona itu disebabkan virus. Virus itu tidak hidup kalau di luar. Dia akan mati. Tidak akan hidup lama di luar. Dia hidup di tubuh manusia. Tanda-tanda orang yang kena virus corona adalah panas, batuk, beringus, sesak napas. Biasanya orang-orang ini berasal dari luar Timika atau orang-orang yang pernah kontak dengan orang-orang yang dari luar Timika. Mari Bapak Ibu kita cegah keluarga kita cegah orang-orang yang kita sayangi, kita cegah keluarga kita supaya tidak kena virus corona. Penularan virus corona ini adalah karena batuk, ada percikan cairan tubuh orang yang terinfeksi corona kena ke orang lain. Jadi kalau ada orang yang batuk-batuk dekat kita, sebaiknya kita jaga jarak. Jaraknya 1-2 meter dari orang yang sakit tersebut. Makanya perlu jaga jarak Bapak Ibu. Jaga jarak dari orang lain. Kita tidak tahu orang itu penyakit corona atau tidak. Karena orang yang terinfeksi virus corona belum tentu dia menunjukkan gejala-gejala panas, batuk, beringus, sesak napas. Ini gejalanya, makin hebat sesak napasnya bisa menyebabkan kematian. Siapa yang berisiko kematian adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya kurang. Orang-orang yang di atas 60 tahun, orang-orang yang punya penyakit kronis, penyakit jantung, paru-paru, hati, kencing manis, ginjal, itu orang-orang yang mungkin akan berisiko kematian. Jadi orang-orang ini sebaiknya tinggal di rumah.
Jangan pergi keluar dari rumah kalau tidak penting. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, jaga anak, suami kita, istri kita dari penularan virus corona. Pencegahannya yang pertama, jaga jarak antara satu sama yang lain. Jadi kalau bapak-bapak seperti ini, ibu-ibu tidak bisa terlalu dekat. Terlalu dekat, kalau ada orang lain yang pernah dari luar terinfeksi bisa kena kita. Yang kedua, isolasi diri. Bagi orang-orang yang keluar, yang datang dari luar Timika, tolong perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Hati-hati berdekatan dengan orang-orang yang keluar, yang baru datang dari Timika, di luar Timika. Kemungkinan mereka yang banyak membawa infeksi ke kita. Bukan berarti kita benci mereka, tidak. Sebaiknya orang yang dari luar Timika, mereka harus mengisolasi diri selama 14 hari. Kalau dalam 14 hari dia aman-aman saja, tidak sakit, maka dia boleh bergabung dengan masyarakat yang lain. Apabila dalam 14 hari orang yang dari luar Timika ada gejala-gejala panas, batuk beringus, sesak napas, sebaiknya datang ke dokter supaya dokter periksa. Kalau dia tambah sesak, nanti kita rawat di RSUD. Ingat, pencegahannya tidak berdekatan, jaga jarak 1-2 meter. Yang kedua, isolasi diri 14 hari di rumah saja. Kalau tidak penting, kalau tidak mau berbelanja di rumah. Kalau berbelanja silakan datang. Yang ketiga, cuci tangan. Cuci tangan dengan apa? Dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun sering-sering. Misalkan mama-mama ada berjualan di sini, nanti sampai di rumah harus mandi dulu baru bisa pegang tangan sama teman-teman. Pegang tangan dengan anak, pegang tangan dengan suami, baku plo dengan suami. Setelah mandi ganti baju. Karena kalau tidak seperti itu, kalau ada virus yang nempel di tubuh kita, bisa anggota keluarga kita kena. Jaga jarak, isolasi diri di rumah, cuci tangan dengan sabun, makan yang cukup gizi, minum air hangat 2-3 liter per hari, dan yang utama, berdoalah supaya Tuhan menjauhkan, meluputkan kita dari bencana ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wilayah dari Sabang sampai Merauke ini kondisi budaya yang berbeda. Kami terutama Papua ini soal salam-salaman tuh kami tidak peduli dengan apakah itu kami tidak tahu. Jadi kondisi ini bapak-bapak sebagai pemerintah itu jangan bahasa corona sosialisasi, tapi budaya daripada Papua juga mengerti dulu. Karena kita ini biasa jabat tangan salaman itu hal yang biasa, hal yang budaya sudah dari turun temurun sampai detik yang ada. Jadi batasi kapal-kapal yang datang pun batasi. Pesawat itu pun bisa periksa. Tapi kalau kapal ini tidak tahu yang kena tidak kena, semua itu baku naik takaruan, baku injak di sini. Bawa datang penyakit, akhirnya kasihan kita masyarakat tidak tahu apa-apa, nanti tersebar kemana-mana. Betul. Jadi tolong. Betul. Pemerintah Kabupaten Mimika juga punya inisiatif yang tegak. Jangan sosialisasi bikin habis budget segala macam, tapi ujung solusi yang penyelesaiannya itu sama sekali tidak ada. Ya. Harapan kami, termasuk dokter ada dua boleh melakukan kesalahan. Tetap saja dua-dua. Ya, baik. Batasi. Baik. Batasi. Saya sampaikan ke pemerintah Ada daerah. budaya yang berbeda ini. Siap. Bapak Ibu, saya tidak digaji di sini. Bapak Ibu kenal saya bukan orang pemerintah. Ya. Saya orang swasta. Saya tidak digaji di sini, saya tidak ada kepentingan untuk saya, kepentingan untuk masyarakat, bagaimana masyarakat menjaga kesehatannya. Jadi tolong Bapak Ibu, pemerintah juga saya sudah sampaikan, semoga diberikan hikmat dan bijaksana mengambil keputusan. Ingat, jaga kesehatan, jaga jarak, isolasi diri, minum air hangat, makan bergizi, minum vitamin, supaya kita tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Tambahan lagi. Iya, apa itu Bapak? Kami kan di sini
Ya mungkin itu penyakit itu betul-betul datang dari Maha Kuasa atau tidak, tapi kami semua itu punya iman, kepercayaan sudah ada itu Tuhan punya rencana, kami tidak tahu. Ya. Karena kita dunia ini kita buat jahat, akhirnya Tuhan berikan suatu masalah kutukan terpencil kita tidak tahu. Tapi itu penyakit Bandara dengan kapal saja tutup. Bandara dengan kapal tutup. Dua itu kita tutup. Dari sana bawa datang di Papua. Dua itu kita minta tutup. Jadi dua itu tutup. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua bisa dengar saya? Ya, bisa. Iya. Barang ini keluhan yang sudah sampaikan ke kami akan lanjutkan. Karena kami juga tidak mau bahwa kita orang Papua kena penyakit ini. Betul. Jadi terima kasih banyak sudah mau kumpul dengan kami punya pemarahan. Kami akan bekerja keras untuk jaga supaya kita semua baik. Terima kasih banyak. Iya. Tuhan berkati. Nanti kami sampaikan. Nanti Dokter Eni kena kalian sampaikan ke Bapak Bupati.